Halo teman-teman, kali ini kita akan berpetualang lagi nih ke Curug Jami ya. Air terjun alam populer dekat Tasikmalaya. Secara administratif berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang cocok buat liburan santai, piknik ataupun healing. Untuk lokasi dan akses, Curug Jami terletak di Dusun Hujang Kulon, Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaur-Beti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dari Tasikmalaya jaraknya sangat dekat, sekitar 20-30 menit berkendara saja, dengan akses jalan aspal mulus sampai lokasi parkir. Dari pusat kota Ciamis jaraknya sekitar 27 km atau 40 menit berkendara. Nah, gimana keindahan alamnya? Yuk ikutin terus ya perjalanan kami. Yo, what's up guys? Ketemu lagi bersama saya di channel Brian Raditya. Kali ini kita lagi berada di sebuah Curug Jami ya, yang berada di kota Tasikmalaya. Jadi suasana di tahun baru ini sangat ramai banget para pengunjung ya teman-teman. Di tanggal 1 ini kalian bisa coba lihat di sebelah situ. Nah, untuk tiket dan fasilitas, tiket masuk sangat murah meriah, biasanya sekitar 2.000 sampai 3.000 per orang, tergantung berita terbaru, dan biaya parkir kecil untuk motor ataupun mobil. Untuk fasilitas sederhana, tersedia area parkir, toilet, gazebo atau saung, musola, dan warung makanan ringan dari warga setempat. Semoga lewat video ini kalian yang menonton bisa ikut merasakan kesejukan dan ketenangan yang sama. Jangan lupa, keindahan alam seperti ini adalah titipan. Mari kita jaga bersama, kita rawat agar curug ini tetap mengalir jernih untuk generasi selanjutnya. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini sangat banyak banget para pengunjung ya. Mana ini tuh pas tanggal 1 Januari ya teman-teman. Sampai-sampai saya juga sulit untuk membuat videonya karena saking banyaknya orang gitu. Untuk suasana di hari ini sangat bagus banget ya teman-teman, gak ada hujan sama sekali. Dan kalau hujan yang kita putih itu licin ya, kita harus waspada. Dan setelah beberapa menit kita sampai di lokasi. Waduh, di sini sangat banyak banget nih para pengunjung, sampai saya tidak menemukan lokasi yang kosong. Kalian bisa melihat betapa sulitnya kita melangkah di sini. Setelah berjalan beberapa menit, akhirnya kita menemukan lokasi yang lumayan agak kosong nih teman-teman. Ya mungkin saja kita bisa di sini ya beristirahatnya. Dan di sini kita bisa melihat pepohonan yang berdiri kokoh, bebatuan yang diam namun kuat, dan air yang terus mengalir mengajarkan tentang kesabaran, keteguhan, dan keikhlasan. Dan setelah beberapa menit kita beristirahat dulu ya bersama kameramen kita, soalnya perjalanannya cukup menantang banget nih teman-teman. Setelah menemukan lokasi untuk beristirahat dan kita siap-siap untuk berenang ya teman-teman. Cuman kita nggak berenang sih.
Oh iya, kita persiapan dulu ya teman-teman untuk membuat kopi dulu. Dan di sini kebetulan kita membawa gasnya nih. Untung aja gasnya nggak ketinggalan. Kalau ketinggalan, wah kayaknya sih repot banget ya, kita harus cari kayu. Sambil menunggu airnya matang, kita eksplor dulu ya teman-teman ke dekat curugnya. Oke, kita akan nyebrang dulu ya teman-teman. Cuman di sini airnya sangat deras banget ya. Kita harus tetap waspada ya. Soalnya bebatuan ini sangat licin banget nih teman-teman. Akhirnya kita sampai di dekat curugnya nih. Curug ini berupa air terjun alami setinggi sekitar 30 meter dengan aliran dari mata air Gunung Sawal, menghasilkan air yang jernih dan segar dengan suasana air hijau pepohonan di sekitarnya. Di tengah sejuknya alam dan suara air yang tak pernah lelah jatuh, inilah cara alam mengajak kita berhenti sejenak. Kadang kita nggak butuh liburan mewah, cukup alam, air terjun, dan hati yang ingin tenang. Suara gemericik air, udara segar, dan hijaunya pepohonan. Curug ini seperti obat alami untuk lelahnya pikiran. Setiap tetesan air yang jatuh seakan membawa pergi penat, menyisakan damai. Alam selalu punya cerita sederhana untuk mengingatkan kita agar bersyukur. Dan airnya di curug ini tuh sangat dingin banget ya, tapi rasanya tuh seger kayak gitu teman-teman. Setiap percikan air membawa kesejukan, setiap hembusan angin membawa rasa damai. Alam tidak minta apa-apa, tapi selalu memberi banyak hal untuk kita syukuri. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba ya menaiki ke tebing ya. Ya mudah-mudahan sih nggak licin ya, soalnya kita nggak ganti baju sih. Coba kalian bisa lihat betapa sulitnya kita untuk menaiki ke atas, soalnya hanya mengandalkan seutas tali tambang. Nah, di sini juga saya berpikir dulu ya teman-teman, kita bisa naik tapi takutnya gak bisa turun gitu. Dan kita juga harus tetap waspada ya untuk menaikinya, karena batu ini tuh sangat licin banget ya. Jadi usahakan kita kalau mau naik ke atas gak usah pakai sendal atau sepatu. Waduh, sangat sulit banget nih teman-teman. Tapi beberapa langkah lagi kita sampai ke atasnya nih. Mungkin curug ini ketinggiannya sampai 10 meter atau 20 meter ya teman-teman. Tapi kalau sampai puncaknya itu 30 meter. Dah, wah, saya salin deh.
Oke teman-teman, pokoknya perjalanan kali ini sangat ekstrim banget ya. Tadi coba untuk naik ke atas, mungkin itu ada 20 sampai 30 meter ya kalau ke puncak atasnya. Pokoknya luar biasa. Cuman mengandalkan kita tuh pakai tambang doang ya. Jadi kita harus tetap waspada kalau misalkan kita mau naik ke atas. Soalnya itu jalannya licin banget ya, bebatuan kayak begitu. Jadi kalau kalian mau naik itu harus waspada pokoknya ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita ke situ. Oke teman-teman, setelah kita turun dari Curug, kita akan mencoba menelusuri lagi tempat ini ya. Pokoknya ikutin terus ya perjalanan kami. Oh iya, di Curug ini juga bukan hanya sekedar tempat wisata, tapi juga ruang untuk merenung, mengingatkan kita bahwa alam akan selalu setia selama kita mau menjaganya. Dan di sini juga banyak orang yang sedang berjemur sambil menikmati gemuruhnya air. Rasanya seperti sedang diajak berbicara oleh alam tentang kehidupan yang harus terus berjalan, tentang keseimbangan, dan tentang pentingnya berhenti sejenak untuk bernapas. Tak perlu kata-kata berlebihan karena keindahan ini sudah cukup menjelaskan segalanya. Air ini bisa langsung diminum, langsung dari sumbernya tanpa harus direbus. Dan ini adalah sumber mata air yang asli. Nah, jadi air itu jernih, bisa langsung diminum tanpa dikodok ya teman-teman. Jadi tanpa dimasak juga bisa langsung diminum. Pokoknya soalnya alami dari pegunungan asli ya airnya. Jadi gak ada bakteri. Cuman rasanya juga gak tahu ya. Coba kita nyoba. Kita coba ya rasanya kayak gimana. Manis-manis itu. Ternyata rasanya ada manis-manisnya kayak begitu, ada pahitnya sedikit ya teman-teman. Jadi itu tuh bisa jadi apa namanya, obat juga ya biar tidak sakit perut gitu. Oke, kita akan lanjut perjalanannya lagi ya teman-teman. Kita nyari tumbuh-tumbuhan. Hah? Ini tanaman Namanya kalau bahasa Sunda mah salentrong. salentrong. Oh, bisa dimakan itu. Toya sama sambal. Rasanya gimana ini ya? Kita nyoba. Wah, kok kayak doma teman-teman. Rasanya tuh aneh gitu. Ini salentrong ini namanya tuh. Ini apa lagi? Wah. Oh, kita harus tetap waspada. Ya, kerja mau ya. Hah? Ya. Oh, tadi juga. Wah, ice cream. Gak ada jalan ini mah, jalanannya tuh. Enak sambutan. Mana? Ya. Oh, kayak buah non dia, halus ya. Ini. Ya, kelak. Nah, di sini juga kita menemukan buah ya, ini nggak tahu nih buah apa nih. Tuh, coba lihat sini. Tuh, buahnya tuh bulat kayak begini, kayak nah tuh namanya tuh kayak hanya itu, tapi bukan ini. Hah? Anjir. Dan jauh. Hah? Oh, ini datang sarua. Nah. Batu jika iya jika non jika apa beureum
ternyata buah anak. Tuh, di sini juga kita. Nah, di sini menemukan buahnya, tapi nggak tahu buah apa ini, merah. Kayak merah delima kayak begitu. Ini nggak tahu bisa dimakan atau tidak. Ya, tentunya saya juga tidak tahu ini. Nanti kita cari tahu. Nah, kita coba ala ya teman-teman. Wah, saya ngalah. Kayaknya ini bisa dimakan dah. Tuh, coba lihat sini. Tuh, coba lihat. Tuh, jadi emang bentuknya tuh merah kayak begini. Cuman isinya kayak begini, kayak apa ya ini? Ini kayaknya bisa dimakan, Gitu. Ada bisa ngapain, tak? Ada bisa apa? Memulai perjalanan ini, semoga kita tidak hanya membawa pulang gambar dan video, tetapi juga pelajaran tentang menjaga, menghargai, dan mencintai alam. Karena alam bukan sekedar tempat untuk dikunjungi, melainkan rumah yang harus kita rawat bersama. Oke teman-teman, setelah beberapa jam kita explore di sini, kita akan siap-siap untuk kembali pulang ya. Soalnya suasana sudah mulai sore. Kata hari ini, soalnya, naon, kalau kalian mau main ke Curug jangan lupa nabung dulu. Air beriak tanda salam, tapi air beriak dapat menghanyutkan. Saat kaki melangkah menyusuri dan setapak udara segar menyapa tanpa kata, setiap hembus angin membawa pesan bahwa dunia ini jauh lebih luas dari masalah yang kita pikirkan. Langit biru, awan yang bergerak perlahan, dan suara alam yang jujur mengingatkan kita untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan menikmati momen. Nah, di perjalanan pulang kita menemukan pohon singkong nih, tapi ini kok ada bijinya, kira-kira apa ya? Adalah hasil cinta yang terlarang, perkawinan antara Sampo dan Cecenet. Jadinya begini. Cinta yang tidak direstui antara Sampo dan Cecenet. Oke teman-teman, mungkin petualangan kita cukup sampai di sini aja ya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu teman-teman ya. Next kita akan berpetualang lagi ke sebuah pemakaman, kita explore lagi ya. Yang dimana itu tuh makam udah 1000 tahun ya, bisa dinamakan makam keramat teman-teman itu ya. Mungkin kita next kita akan ke sana ya. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Saya Brian Raditya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye bye.